kembali ke sistem kita di awal. Nah, kalau kita sudah analisis dengan segala macam fungsi yang sudah kita selesaikan tadi, kita akan mendapatkan U-nya. U sama dengan sekian, eksponensial minus zeta omega t tambah kalikan A kosinus dan seterusnya dari respons. Maka kita bisa mengubah ini, sistem ini, menjadi sistem statik dalam tanda petik dengan di sini disebutnya Fs, di mana Fs itu adalah gaya statik ekivalen. Gaya statik ekivalen. Artinya apa? Kalau U-nya sudah dapat, kita ingin membuat sistemnya sebuah sistem statik yang U-nya sama dengan ini. Dimana kalau dikasih gaya statik tertentu, kita akan peroleh U ini. Katakan ini yang gampang. U-nya apa ya, waktu impact yang lalu. F per K 1 minus kosinus omega T misalnya ya. Omega M. Ini salah satu respons yang kita masih ingat lah, karena cukup singkat ya. Bisa apa saja sih sebenarnya. Ini kan respons kalau bebannya konstan tanpa redaman ya. Jadi U-nya seperti ini. Nah, saya ingin membuat satu sistem yang statik. Statik itu analisisnya ya statik, gitu kan, tidak perlu menyelesaikan persamaan gerak, tapi responsnya seperti ini yang saya dapatkan. F per K 1 min kosinus omega N P juga. Jadi berapa dong gaya statik ekivalen yang harus saya berikan agar U-nya segini? Kesatuannya kan sama-sama K, dan karena ini sistem statik itu udah nggak peduli M-nya berapa ya. Jadi di statik kita nggak pernah bicara M, kita juga tidak pernah bicara redaman. Jadinya parameter yang ada itu cuma K. Nah, berapa besarnya gaya statik ekivalen? Kita tahu kalau kita menganalisis struktur secara statik, kalau kita analisis strukturnya secara statik, kalau saya kasih gaya F, ini perpindahannya U, ini K, ya U-nya kan sama dengan F dibagi K, bukan statik kan? Jadi gayanya ini, kalau kita mau cari gaya untuk U tertentu, ya gayanya adalah K dikalikan U di sini. Ya kalau begitu, kalau saya mau menganalisis struktur ini secara statik, untuk mendapatkan U yang begini, Fs-nya harus K dikalikan dengan U. Di mana U-nya sudah kita peroleh terlebih dahulu dari analisis dinamik. Nah, ini yang memang bolak-balik, tapi ya begitu pengerjaannya, agar semua respons yang lain bisa kita dapatkan hanya secara statik. Dinamiknya sekali saja dalam bentuk U. Oke. Jadi sekarang yang ini kita ubah jadi kesatuan K, gayanya adalah Fs, yang besarnya adalah K kali U, dan kita cukup menganalisisnya secara statik. Meskipun ini ada T-nya, dalam U ini ada T-nya. Ada T-nya. Akibatnya gaya statik ekivalennya juga ada T-nya. Nah, ya nggak apa-apa, gitu. Dinamiknya sudah masuk ke dalam U-nya. Analisis yang lain kita tinggal selesaikan secara statik. Misalnya apa? Reaksi. Ya. Jadi reaksi di bawah pakai keseimbangan biasa aja. R-nya sama dengan, ya kalau ini R sama dengan Fs kan kiri. Ya. Kalau U-nya seperti ini, berarti ya R-nya adalah ini K dikalikan itu, jadinya F
1 min kosinus omega n T. Kalau punya yang ini tadi ya. Nah, ada momen di bawah bisa dihitung. Kalau ini begini ada momen kemana? Ada momen ke sana gitu ya. Reaksi jepitnya besarnya Fs ini dikalikan dengan tinggi ini. Kalau ini tingginya diketahui H, jadi ini M sama dengan K kali U kalikan dengan H gitu ya. Di mana K-nya sendiri, U-nya sendiri adalah F per K kali itu, jadi F H 1 min kosinus omega n T. Jadi analisis selanjutannya secara statik biasa aja. Kalau mau tahu gaya dalam di kolom ini, ya tinggal potong di kolom ini, terus cek gesernya berapa, momen lenturnya berapa. Ada fungsi waktunya, ada, karena dari U ini ada fungsi waktunya. Tapi analisisnya hanya statik saja, cukup yang statik saja. Jadi lanjutannya itu cukup menggunakan apa yang disebut sebagai gaya statik ekivalen. Gaya statik ekivalen. Ini tadi ya, gaya statik ekivalen. Jadi urut-urutan pekerjaannya sekarang adalah kalau dari awal yang lalu kita harus set up persamaan gerak, susun persamaan gerak. Kecilan ya tempatnya, saya ganti di sini aja. Sekarang analisis struktur. Analisis strukturnya sekarang dengan memperhitungkan dinamik ya. Terus dinamik ya. Jadi pertama kita harus susun dulu persamaan gerak. Susun persamaan gerak ini dalam istilah yang lebih praktisnya sebenarnya tentukan M, C, K, dan P. Karena kan bentuknya sudah standar. Kalau masa M, rendaman C, ketakuan K, dan gaya yang kerja P ini sudah kita dapatkan, ya bentuknya tinggal dituliskan saja. MU2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan PT. Jadi nyusun persamaan ini sebenarnya untuk menentukan parameter ini menggunakan model-model yang tadi ya, atau langsung keseimbangan juga bisa kalau sudah. Kalau sudah biasa dari sini juga bisa. Ya. Dari kolom ini ada gaya pegas dan gaya redaman ya, seperti di awal kuliah dulu sudah saya sampaikan ya. Kalau enggak pakai model pegas dan dashboard itu. Setelah susun persamaan gerak, tentukan responsnya. Respons perpindahan, respons dinamik perpindahan. U sebagai fungsi dari T. Ya. Ada banyak ya. Kalau gayanya 0, artinya respons getaran bebas. Kalau gayanya konstan, kita sudah punya beberapa apakah teredam atau tidak, teredam atau tidak, atau kalau bebannya berubah-ubah, ya U-nya ikut berubah-ubah. Yang jelas di kuliah ini Anda mendapatkan ini U sebagai fungsi dari T. Nah, untuk analisis lanjutannya kita tinggal tentukan langsung hitung aja gaya statik ekivalen Fs itu adalah K dikalikan U yang fungsi dari T yang barusan kita dapatkan. Jadinya Fs nya juga fungsi dari T. Ini kalau mau lebih lengkap nulisnya Fs itu fungsi dari T sama dengan K dikalikan U yang merupakan fungsi dari T juga. Nah, respons struktur lainnya
diperoleh dari analisis struktur, diperoleh dari analisis struktur secara statik akibat gaya Fs tadi. Fs-nya masih fungsi T, ya nggak apa-apa. Fs-nya fungsi T, tapi analisisnya statik. Jadi T-nya mah ikut aja tinggal. Tidak perlu menyelesaikan persamaan diferensial. Respons struktur lainnya ini apa saja? Ya semua yang lain yang kita kenal dari dulu. Reaksi, gaya dalam, tegangan, deformasi. Deformasi sudah ya, yang U ya. Tapi deformasi yang lain kan belum. Nah, deformasi yang lain, kalau ada deformasi yang lain, bisa diperoleh dari situ. Atau kalau strukturnya tadinya derajat kebebasannya banyak ya, terus kita lakukan kondensasi statik, karena gayanya cuma satu, cuma dalam arah ini, U-nya cuma yang ini, tapi kan sebenarnya yang lain ada rotasi di sini dan sebagainya. Nah, dari formulasi kondensasi statik yang sebelumnya, kalau U yang satu ini diketahui, yang lain mestinya bisa kita peroleh. Nah, itu cukup menggunakan analisis statik lagi. Kondensasi statik itu kan juga statik, tidak menyelesaikan persamaan diferensial lagi. Persamaan diferensial itu hanya muncul di awal untuk mendapatkan perpindahan U. Kalau sudah dapat, kita bisa langsung peroleh. Nah, kalau kita ingin respons maksimumnya, reaksi maksimum, atau apa, gaya dalam maksimum, masing-masing geser, maksimum aksial, maksimum momen lentur, maksimum. Karena yang bervariasi terhadap waktu itu hanya U-nya, yang lain hanya mengalihkan, dan kemudian waktu menganalisis secara statik juga tidak ada pengaruh lagi, maksimumnya pasti tercapai di tempat di mana U-nya maksimum. Maka respons maksimum itu diperoleh dari Fs-nya sama dengan Fs max, itu nilainya adalah K dikalikan U max. Jadi daripada memasukkan waktu di sini, kemudian semua responsnya ada waktunya karena gaya statik ekivalen ada waktunya, reaksinya di sini pakai waktu lagi, gaya dalam ada waktunya. Kita cukup masukkan yang maksimum saja. Kalau yang lain kalau lebih kecil gitu ya. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kalau U max ini kan kalau kita sudah punya respons spektrum tadi, kalau akibat gempa ini bisa K dikalikan spektral displacement saja. Jadi hanya yang maksimum. Nah, kalau kita perhatikan struktur 1 derajat kebebasan ini, persamaan geraknya kan M U2 dot tambah CU dot tambah KU sama dengan P kalikan T. Begitu. Maka kalau ini tanpa redaman, masih kelihatan ya. Kalau tanpa redaman kita punya MU2 tambah KU sama dengan P kali T, gitu. Dan mundur lagi ke bawah, kalau getaran bebas ini sama dengan 0. Jadi setelah menyelesaikan yang atas ini, kita trace back lagi ke belakang. Tanpa redaman begini, getaran bebas begini. Nah, kalau kita perhatikan yang paling bawah ini, yang tanpa redaman dan getaran bebas, itu kita bisa dapatkan bahwa massa kali percepatan itu sama dengan minus K dikalikan U. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara maksimum, maka M ini kan minus KU maksimum itu akan sama dengan MU2 dot max juga ya. Maksimumnya akan tercapai berbarengan. Ini karena pada kasus tanpa redaman
Memang beda fasanya kan 180 derajat ya, fase yang satu positif, yang satu negatif, sama-sama maksimum sih ya. Berada di tempat yang lain, hanya beda tempat ya. Nah, biasanya ini diadopsi juga di gaya statik ekivalen ini ya. Jadi Fs maksimum itu bisa K dikalikan perpindahan maksimum, bisa juga diambil dari massa dikalikan dengan U2 dot maksimum, atau ini massa dikalikan spectral acceleration. Ini tidak eksak ya, yang ini. Karena kalau ada redaman, misalnya dari sini naik sedikit ada redaman, ini sudah sedikit berbeda. Gaya redaman tidak terlalu besar ya, tidak terlalu banyak pengaruhnya. Kalau ada gaya dari luar sini, akan ada tambahan perbedaan sedikit, tapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Terutama kalau bebannya gempa ya. Kalau bebannya gempa, karena ekivalennya tadi sebanding dengan massa, ini hampir tidak ada bedanya. Jadi dalam beban gempa umumnya sih yang dipakai yang ini, massa dikalikan percepatan maksimum, karena percepatan maksimumnya ada catatan respons spektrum itu tadi. Oke, jadi nanti Anda akan ketemu K kali U max sebagai gaya statik ekivalen, tapi bisa juga massa kali percepatan maksimum. Nah, hubungan di antara semua itu, di antara percepatan-percepatan dan perpindahan kecepatan dan percepatan itu bisa juga disederhanakan, hanya yang maksimumnya saja ya, karena dia tidak persis. Bedanya kan hanya di fasanya ya, karena U dengan U dot dan U2 dot itu bedanya hanya di fasanya. Jadi maksimumnya itu kurang lebih sama, kurang lebih sama. Di waktu yang sama kurang lebih. Kalau digeser-geser itu bisa. Kalau pasannya dihilangkan, maksimumnya bisa diperoleh di waktu yang sama, dan besarannya U max itu ini disebutnya spectral displacement. Lalu U dot max itu spectral velocity. Sebelum spectral. Ini itu adalah kecepatan itu adalah omega n dikalikan dengan U max. Lebih jauh lagi, karena kan U ini kalau diturunkan ada omeganya yang muncul. Kalau dari getaran bebas diturunkan ada omega n-nya. Ini disebut sebagai pseudo velocity. Nanti kita cek pseudo itu. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan. Jadi tentunya di ujungnya. Alasannya kenapa? Ya karena memudahkan aja. Jadi omega n kali U max ini sama dengan omega n kali ya, sebenarnya spectral velocity. Dan satunya lagi turunan 2 kali, maksimumnya itu akan ada omega n kuadrat dari U max. Ini disebutnya pseudo acceleration. Tapi lama-lama pseudonya dihilangkan ya. Pseudo itu kan semu ya. Pseudo itu semu karena dia tidak persis segini maksimumnya sebenarnya. Karena ada faktor lain yang masuk. Ada gaya luar, ada redaman dan sebagainya. Tidak persis seperti ini. Ini hanya benar kalau tanpa redaman dari sini ke sini yang benar. Ini. Kalau bebas tanpa redaman, yang benar itu adalah dari sini ke situ ya. Karena kan kecepatannya tidak gaya yang sebanding dengan kecepatannya nggak muncul di situ. Nah, untuk yang lain itu ada awalnya itu ada awalan pseudo di sini, ada hanya semu ya. Tapi dimunculkan karena perhitungannya jadi mudah. Cukup cari U maksimum, maka kecepatan maksimumnya tinggal dikalikan dengan omega n, percepatan maksimumnya tinggal dikalikan dengan omega n kuadrat. Nanti Anda bisa coba kerjakan di problem seberapa jauh sih bedanya antara pseudo ini dengan aktualnya. Kita bisa
lihat nanti ya, nanti minggu depan kita bisa bahas bedanya. Kalau bebannya gempa tidak banyak bedanya, hampir tidak ada. Tapi kalau bebannya yang lain nanti bisa kita lihat ya, di mana ini bisa dipakai, di mana dia kesalahannya cukup besar. Jadi ini adalah omega n kuadrat dikalikan SD, itu spectral acceleration, karena maksimum artinya kan spectral acceleration yang maksimum. Jadi gaya statik ekivalen sebenarnya bisa dipakai dari tiga-tiga ini. K dikalikan SD, atau redaman dikalikan SP, atau massa dikalikan SA. Itu semua namanya gaya statik ekivalen. Tapi yang paling umum digunakan adalah kalau tidak K dikalikan respons maksimum, spectral displacement, atau massa dikalikan spectral acceleration, ya. Perpindahan percepatan maksimum dikalikan massa, atau perpindahan maksimum dikalikan kekakuan. Oke, ini analisisnya sampai di sini aja, analisis strukturnya. Jadi kita cobakan nanti dengan problem-problem saja. Biasanya kalau akibat gempa kita harus cari respons spektrumnya dulu ya. Tapi kalau desain terhadap gempa yang ada itu yang ini ya. Jadi kalau Anda lihat standar gempa Indonesia, SNI Gempa Indonesia itu punya gempa ini ada, maksudnya SNI untuk bangunan yang dikenai oleh korban gempa. Di dalamnya ada peta begitu yang menunjukkan intensitas gempa di masing-masing lokasi. Tapi ujungnya, karena kita cuma perlu akhirnya, itu adalah apa yang kita sebut sebagai desain spektrum. Spektrum yang digunakan untuk desain. Jadi tergantung di mana lokasinya dan seberapa lama periode ulang yang dipakai, gitu. Kita akan mendapatkan kurva yang kurang lebih seperti ini. Ini fungsi dari periode alami. Jadi respons spektrumnya sumbu X-nya itu periode, bukan frekuensi, tinggal dibalik aja sebenarnya. Dan di sininya adalah spectral acceleration. Satuannya dalam gear sini, dalam percepatan gravitasi. Jadi kalau di sini misalnya angkanya 1,2, artinya untuk periode tertentu percepatan maksimumnya 1,2 kali G. 1,2 tergantung dari lokasinya. Jadi di SNI ini akan ada petunjuknya nilai-nilai apa saja yang harus dihitung, dan koefisien ini berbeda-beda untuk setiap lokasi. Tapi prinsipnya ini langsung diperoleh. Jadi spektrumnya diperoleh, sehingga kalau struktur kita 1 derajat kebebasan punya K, punya C, punya M, dan ini untuk zeta sama dengan rasanya 5%. Ada beberapa sih. Jadi untuk zeta yang lain bisa ganti. Jadi spektrum itu bisa dibuat untuk beberapa rasio redaman. Misalnya ini untuk zeta 5%, lalu kalau 2% jadi tinggi, gitu ya. Ini untuk zeta 2%, dan seterusnya ya, kalau lebih besar ke bawah sini. Jadi kalau satu struktur kita dikenakan dengan beban gempa desain, karena ini desain spektrum, jadi bentuknya biasanya garis-garis mulus begini, tidak ada naik turunnya, tidak ada perubahan yang tajam-tajam gitu. Nah, ini artinya kalau kita mau mendesain struktur kita dengan beban ini, kita tinggal lihat aja ini periode naturalnya berapa. Dengan K, C, dan dengan K dan M ini kan periodenya adalah 2 pi akar M per K, gitu ya. Itu adalah periode. Anda tinggal baca di sini. Periodenya katakan sekian. Di sini titik ini, lalu baca di grafik ini, zetanya yang sesuai yang mana? Yang 5% perdamannya atau yang 2%? Yang 5% bawah. Misalnya yang 5%. Nilai SA-nya sekian, SA sama dengan
0,7 G misalnya. Jadi kalau dibaca dari sini artinya SA-nya adalah 0,7 G. Jadi gaya statik ekivalennya nanti bisa kita hitung dari sini adalah massa dari struktur ini dikalikan dengan SA, ya berapapun massanya dikalikan dengan 0,7 G. Nah setelah itu apa? Ya tinggal ini aja yang dijadikan gaya di sini untuk mendapatkan respons struktur yang lain secara statik, ya, karena dinamiknya ada di sini. Dinamiknya sudah diambil alih oleh SMI-nya dalam mendapatkan spektrum respons ini. Jadi ini spectral acceleration ini sudah hasil dari analisis dinamik sebenarnya yang distandarkan, gitu ya, yang distandarkan. Nah kalau Anda mendesain nanti di tahun depan, mendesain dari semester depan ya, bukan tahun depan, bangunan lepas pantai misalnya, API juga punya kurva yang seperti ini. Ya. Nah, cuman API dia buatnya lebih universal, tidak ada peta lokasinya. Kesinnya tetap perioda sama, kesinnya juga SA, tapi ini dibagi dengan UG max. U2G maksudnya. Jadi ini dibagi dengan U2G max. Jadi spectral acceleration-nya sudah dinormalize terhadap percepatan tanah maksimum. Jadinya nanti kalau kita mau mendesain bangunan lepas pantai di tempat tertentu, yang harus kita cari ininya dulu. Di sini tuh kalau ada gempa percepatan maksimumnya berapa? Ya biasanya dengan aturan lokal. Jadi dikombinasikan dengan SMI ini, terus ambil yang dari API. API itu gambarnya lebih sederhana sih, cuma gini, terus gitu, terus lurus aja ke bawah. Cuman lurus ke bawahnya ini ada beberapa tergantung tanahnya. Dia sebutnya ada kelas A, type A, B, dan C. Jadi tanah yang masuk kategori A pakai grafik yang dari sininya bareng, tapi pas di sini turun duluan. Yang tipe B sampai sini terus baru turun, terus sampai C-nya sampai sana baru turun. Jadi grafiknya mirip ya, hanya garis-garisnya berbeda. Ya namanya juga standar ya, tentu analisisnya dibuat lebih sederhana dan memasukkan statistik di dalamnya sehingga garisnya bisa lurus-lurus begitu. Kalau aktual biasanya tidak seperti itu ya, lebih bergerigi kalau dari gempa aktual. Jadi ini ya, dia lebih universal, grafiknya cuma satu ini ya. Efek lokalnya ada di mana? Lokalnya ada di sini. Jadi kalau diberikan percepatan tanah lokalnya, maka SA-nya harus dikalikan lagi dengan percepatan tanah lokal baru didapatkan hasilnya. Yang ini sudah dinormalisir. Kira-kira demikian ya. Nah, karena yang diberikan SA ini, maka nanti gaya statik ekivalennya adalah ini. Massa dikalikan dengan spectral acceleration. Setelah itu analisis statik saja. Jadi kalau sudah punya ini, dinamika struktur tidak perlu lagi. Dinamika struktur itu perlunya untuk membuat ini dan ini. Ya itu tadi membuat respons spektrum akibat satu beban. Ini apapun bebannya, kalau dalam hal ini gempa, kenakan ke struktur yang macam-macam, kita akan dapat membuat respons spektrum seperti ini.